Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-bala wal hawa wasyahwah ma'junatun bitini Adam. Bahwa ujian, keinginan dan syahwat itu semuanya bagian yang dicampurkan kepada tanah yang ada pada Nabi Adam alaihissalam. Makanya Nabi Adam itu kalau di dalam Al-Quran dijelaskan diciptakan min solsolin, min hamma'im masnun, min tinin, min turabin, dan menggunakan kalimat-kalimat yang lain untuk menunjukkan bahwa dalam unsur Nabi Adam itu juga ada unsur hawa, ada unsur udara, ada unsur api, ada unsur air, dan juga unsur tanah itu tadi. Ay akhlat fakhtalatu bihil bala wal hawa wa syahwa faraqaba ibnu Adam minha. Jadi pada diri kita oleh Allah Ta'ala memang dikasih gitu. Dikasih yang namanya unsur-unsur alam ini yang kemudian akan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Siapapun yang mengikuti kepada kehendak nafsu, kehendak sang nafsu itu, maka dia tidak akan pernah bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama falizimatus salasatu madamat, ketika tiga unsur tadi, yaitu al-bala wal hawa syahwat itu senantiasa berada dalam diri manusia dari sisi basyariyah, mawjudatun fa idza in hadamatil basyariyah hissan aw ma'nan lam yaqa hutmun nutfah al-amsyajiyah. Selama kita belum mampu untuk mengalahkan sisi basyariyahnya, maka kehinaan itu pasti tidak akan meninggalkan kita bersama. Wasaral hikamilir ruhin nuraniyah. Maka kalau sudah mampu mengalahkan sisi basyariyahnya, baru ruhaninya itu yang kuat. Makanya sebenarnya kita kembali kepada pemahaman bahwa ketika Allah Ta'ala mengatakan insanun, Allah menggunakan ahsani takwim. Tetapi ketika basyaron itu sisi dohir manusia, sisi jasmaninya manusia, itu disebut sebagai basyaron. Jadi ketika Allah Ta'ala mengatakan dalam penciptaan kita, dari sisi dohirnya Allah menggunakan kata basyaron, orang. Kalau diterjemahkan itu orang. Sedangkan manusia itu adalah insanun. Terus kalau manusia itu insanun, kita kutip satu ayat saja. Allah Ta'ala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Bahwa Allah menciptakan manusia itu lebih baik dari sisi bentuk dan sebagainya dari ciptaannya yang lain. Dan di dalam ayat yang lain Allah juga bilang walaqad karramna bani Adam. Bahwa Allah itu memuliakan anak Adam dari seluruh alam semesta beserta isinya. Dan ketika kita disebut sebagai yang lebih mulia daripada alam, termasuk dari harta, dari jabatan, dan sebagainya, berarti mestinya yang butuh kepada kita itu harta. Yang butuh kepada kita itu adalah uang. Yang butuh kepada kita adalah pekerjaan. Bukan terbalik. Kita yang mencari pekerjaan. Katanya kita adalah makhluk yang lebih unggul daripada yang lain. Kalau kita adalah makhluk yang lebih unggul daripada yang lain, mestinya yang lainlah yang butuh kepada kita, tidak terbalik kemudian. Kita hari ini terbalik. Jadi terbaliknya kita kenapa? Terbaliknya kita karena selama ini kita tidak memiliki pemahaman dan menguatkan pemahaman bahwa Allah Ta'ala telah memuliakan kita dengan beragam kemampuan dan beragam kemuliaan yang kita miliki bersama. Namun kesadaran itu tidak ada. Karena kesadaran itu tidak ada, akhirnya
Kitalah yang mengejar-ngejar pekerjaan, kita yang mengejar-ngejar harta, kita yang mengejar-ngejar uang dan sebagainya.